Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang pertandingan dari Piala FA putaran keempat antara Manchester United versus Middlesbrough yang berakhir untuk kemenangan Middlesbrough melalui adu penalti. Di luar dugaan teman-teman, Manchester United tersingkir lebih awal dari Piala FA. Sebelumnya memang Arsenal juga tersingkir dari Piala FA di putaran ketiga lawan Nottingham Forest, dan saya pikir Arsenal layak kalah dan tersingkir karena memang Arsenal tidak bermain baik di pertandingan tersebut, bahkan tidak mendapatkan banyak peluang yang berbahaya. Kalau tidak salah 0 itu peluang yang berbahaya. Tapi Manchester United di pertandingan lawan Middlesbrough dini hari tadi mendapatkan banyak peluang. Dari catatan saya itu mendapat selusin peluang, 12 peluang berbahaya. Ada yang terkena tiang, ada yang off target, banyak yang on target. Sedangkan Middlesbrough sebagai salah satu tim yang juga berasal dari Liga Championship bermain dengan disiplin luar biasa teman-teman. Memang terlihat bahwa mereka kalah dengan para pemain Manchester United dari segi skill, dari segi juga pergerakan para pemain MU, tapi mereka tetap berjuang. Mereka tetap coba untuk mengimbangi para pemain Manchester United dengan melakukan compact defense. Meskipun beberapa kali itu masih bisa ditembus oleh para pemain Manchester United, tetapi penjaga gawang dari Middlesbrough lagi bagus-bagusnya. Sehingga begitu banyak peluang yang diperoleh oleh para pemain Manchester United gagal mereka konversikan menjadi gol. Ronaldo, Bruno Fernandes, Rashford, Sancho, kemudian ada Fred juga mendapatkan peluang, Pogba juga mendapatkan peluang. Pogba bermain luar biasa di pertandingan ini. Saya melihat bahwa Pogba sekarang kembali ke form semulanya ketika dia sebelumnya bermain di Juventus dan juga pertama kali kembali ke Manchester United. Dia bermain baik di pertandingan ini. Memang lawannya bukanlah tim selevel Manchester United, tapi terlihat permainan dari MU kali ini sangat amat rapi. Di putaran ketiga, MU menang lawan Aston Villa kan teman-teman dengan skor 1-0. Pada saat itu Fred yang memberikan umpan kepada McTominay. Tapi secara permainan di pertandingan itu MU bermain biasa-biasa saja. Di pertandingan ini MU bermain all out. Pressingnya bagus, serangannya rapi, jumlah peluangnya begitu banyak. Tapi ya itu yang menjadi persoalan. Ketika sudah bermain bagus, ketika sudah bermain rapi, ya perlu juga finishing. Jika finishing tidak bisa dilakukan, maka percuma saja bermain bagus. Nah, itu yang terjadi di pertandingan dini hari tadi, teman-teman. Saya ingin dulu memberikan informasi line up dari kedua tim. Nah, line up dulu dari Manchester United ya, teman-teman yang bermain. Dean Henderson melakukan juga satu penyelamatan yang baik ya, Dean Henderson di babak kedua. Kemudian Dalot, Varane, Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba, Scott McTominay, Rashford, Bruno, Sancho, Cristiano Ronaldo. Dari Middlesbrough, Balogun, pemain yang dipinjam dari Arsenal, kemudian Sporar, ada Neil Taylor, ada Marcus, ada Jonathan Howson, ada Matt Crooks, ada juga Asaya Jones, kemudian Paddy McNair, Dale Fry, Anfirni, dan juga penjaga gawang yang bermain luar biasa di pertandingan dini hari tadi, yaitu Joe Lumley yang melakukan total 8 save dan 7 dari dalam kotak penalti. Bahkan ada 2 kali dia melakukan halauan bola yang bisa mencegah para pemain Manchester United mendapatkan peluang untuk mencetak gol. From the flow of the game terlihat jelas para pemain Manchester United ingin cepat mencetak gol seperti juga di putaran ketiga lalu. Dan mereka sebetulnya sudah mendapatkan satu peluang yang berbahaya teman-teman dari Jadon Sancho. Sayang tendangan yang sudah dia angkat cukup tinggi terkena tiang. Kemudian berkali-kali para pemain MU itu memanfaatkan 2 pemain di tengah nih, Pogba dan juga Bruno, untuk silih berganti membangun serangan. Kenapa 2 pemain yang kali ini diinstruksikan oleh Ralf Rangnick? Agar para pemain dari Middlesbrough itu tidak bisa membaca pola permainan dari Manchester United. Jika hanya Bruno yang menyerang, maka tentu itu akan memudahkan para pemain Borough untuk bisa mengawasi gerak-gerik dari Bruno. Tapi karena memang ada 2 pemain, selain Bruno ada Pogba, maka terlihat para pemain Borough itu kewalahan. Tapi mereka coba untuk mengimbangi dengan bermain compact. Dan yang saya perhatikan ada 7 pemain dari Middlesbrough itu yang selalu berada di lini pertahanan. Tetap saja para pemain MU itu bisa menciptakan peluang teman-teman. Kenapa? Karena saya melihat passing game-nya sekarang sudah bagus. Tidak seperti di awal ketika Rangnick melatih Manchester United, kan hanya pressing. Kali ini passingnya bagus, possession-nya juga cukup bagus. Memang tidak lama menguasai bola para pemain MU, tapi bola itu cepat dialirkan dari satu pemain ke pemain lainnya. Saya melihat Luke Shaw bermain efektif di pertandingan ini karena beberapa kali dia memberikan umpan-umpan yang berbahaya. Oke, so MU can score a goal dari Jadon Sancho. Tapi sebelum itu ya,
Kita lihat bahwa Paul Pogba tuh dijatuhkan di kotak penalti dan Cristiano Ronaldo ambil penalti di luar dugaan saya juga. Ronaldo bisa gagal konversikan penalti. 2 hari sebelum pertandingan ini teman-teman, saya ada melihat postingan di IG dari pemain West Ham Declan Rice yang mengatakan jika ada penalti yang diberikan kepada tim di mana ada Cristiano Ronaldo, maka Cristiano Ronaldo akan dengan mudah mengeksekusi penalti itu, dan Cristiano Ronaldo adalah pemain yang dia akan percaya untuk bisa melakukan tugasnya. Tapi ternyata beberapa hari setelah dia katakan itu Cristiano Ronaldo miss di pertandingan ini. And Jadon Sancho can score a goal. What a brilliant pass from Bruno Fernandes, teman-teman. Cukup baik passingnya, membuka pertahanan dari Middlesbrough, kontrol yang baik dari Jadon Sancho. Bisa saja Sancho itu memberikan passing, tapi ya memang dia sudah berada dalam posisi yang menguntungkan, maka itu dia melepaskan tendangan, mengubah skor 1-0, dan kembali berkali-kali para pemain MU ini mendapatkan peluang. Saya pikir bahwa MU ini akan menyelesaikan pertandingan ini di babak pertama dengan unggul 2 hingga 3-0 karena mereka total attack. Mereka mendapatkan banyak sekali peluang di babak pertama ini, teman-teman. Dari catatan saya ada total 7 peluang berbahaya. Dan memasuki babak kedua baru terlihat para pemain Middlesbrough berani keluar menyerang, mengandalkan counter attack. And sebelum mereka mencetak gol sebetulnya sudah ada peluang dari Matt Crooks di menit ke-56 yang bisa di-save oleh Dean Henderson. Kemudian yang tentu tidak diharapkan oleh para pemain Manchester United, gol dari Middlesbrough. Kita lihat dari quick counter, ada bola diberikan ke tiang jauh di mana Varane sedikit terlambat tadi untuk menutup daerah, dan pemain yang baru masuk ini sebenarnya ya, pemain yang baru masuk itu adalah Duncan Watmore ya, dan saya sih melihatnya terkena tangan, teman-teman, karena terkena kakinya, sepertinya dia salah kontrol, kemudian tangannya itu kan bergerak, terkena tangan, baru kemudian dia bisa memberikan passing ke tiang satu laginya di mana Matt Crooks bisa mencetak gol. Nah, saya agak bingung kalau menurut VAR, wasit di ruang VAR bahwa kebetulan saja terkena tangan atau tidak disengaja. Nah, maka itu bingung juga nih sekarang keputusan handsball di dalam kotak penalti. And after that, setelah menyamakan kedudukan, teman-teman, terlihat para pemain Middlesbrough itu mendapatkan kepercayaan yang luar biasa, padahal baru menit ke-64 atau 65. Disinilah saya melihat bahwa para pemain Manchester United itu gagal memanfaatkan possession, passing, peluang-peluang mereka. Fred dimainkan menggantikan Pogba agar bermain lebih agresif lagi. Elanga masuk menggantikan Rashford. Rashford should have score kan, yang umpan yang dari Jadon Sancho. Jadi terlihat bahwa ada masalah di antara para pemain Manchester United untuk bisa menyelesaikan peluang-peluang yang mereka peroleh. Ini juga terjadi di pertandingan Liga sebelumnya kan lawan West Ham United. Sehingga Manchester United memerlukan waktu hingga masa injury time untuk bisa mencetak gol kemenangan. Jadi saya pikir finishing menjadi salah satu persoalan lagi di Manchester United. Dan akhirnya pertandingan dibawa ke extra time. Saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya didapat oleh para pemain Boro di extra time, kecuali ada satu peluang itu dari pemain pengganti yang masuk, jika saya tidak salah itu Aaron Connolly ya. Ya, Aaron Connolly mendapatkan peluang tapi tidak berbahaya, dan akhirnya dari tendangan penalti semua pemain berhasil mengeksekusi penalti kecuali Elanga, dan saya pikir ya kalau adu penalti itu sudah seperti lotre, bisa menang bisa juga kalah. Dan apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini bahwa masalah berada di para pemain Manchester United sendiri, karena terlihat mereka tidak bisa menyelesaikan begitu banyak peluang yang mereka peroleh. Sebetulnya pertandingan ini mutlak milik Manchester United seandainya para pemain itu di babak pertama sudah bisa mencetak minimal 2 gol. Tapi karena hanya mencetak 1 gol kemudian Ronaldo juga gagal penalti, itu memberikan semacam motivasi untuk para pemain Boro. Boro tidak banyak melakukan serangan karena mereka tahu mereka kalah pressing. Dari segi pressingnya ini sudah luar biasa dilakukan oleh para pemain MU. Lagi-lagi saya ulangi, memang lawannya tidak selevel, tapi at least MU itu bermain rapi. Nah, di sini terlihat ketika Ralf Rangnick itu sudah membenahi Manchester United, ternyata ya ada masalah lain lagi, yaitu dari segi finishing. Nah, jika finishing ini tidak bisa dibenahi oleh para pemain MU sendiri tentunya, ya tentu mereka akan sulit juga untuk bisa mengakhiri musim kompetisi berada di top 4 agar bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa yang elit Champions League musim depan. Dan sebetulnya sih kalau saya perhatikan nih, masalah di MU sekarang ini mirip juga dengan Arsenal sih, teman-teman. Ya dalam urusan melakukan finishing, cuman bedanya MU itu punya Ronaldo, Arsenal gak punya Ronaldo. Ya, bahkan Oba sekarang juga sudah dilepas ke Barcelona. Hanya ada Lacazette. Lacazette juga yang saya baca beritanya tidak akan diperpanjang kontraknya. Jadi seharusnya nih MU ini bisa tetap berada di papan atas ya, bersaing dengan Manchester City dan Chelsea untuk bisa menjadi juara, dan juga Liverpool, dan seharusnya bisa lolos dari Piala FA ini. Tapi ya karena para pemain MU tampaknya juga menyia-nyiakan begitu banyak peluang, ya ini sekarang kembali lagi kepada diri para pemain Manchester United bahwa mereka harus bermain lebih baik lagi di next match. Dan terlihat absennya Greenwood juga sebetulnya tidak memberikan impact
ke permainan Manchester United, mereka bermain all out, tapi itu dia bahwa kadang-kadang ada juga harinya bahwa tim tidak beruntung ya teman-teman. Maka saya pikir bahwa di pertandingan ini ya Manchester United memang tidak beruntung karena mereka sudah punya segala-galanya untuk meraih kemenangan, tapi ya ketika memang mereka tidak bisa menyelesaikan begitu banyak peluang yang mereka peroleh. Bahkan Bruno itu sudah mendapatkan bola, ketika ada kesalahan di antara para pemain Boro, malahan tendangannya terkena tiang kan, di luar dugaan benar-benar. So we wait for the next match dari Manchester United. Tentu segala sesuatunya tentang Manchester United selalu rame, apalagi kalau pada saat mereka kalah. Tapi saya pikir kali ini Manchester United benar-benar sial, seharusnya mereka tidak kalah. Tapi lagi-lagi para pemain yang perlu introspeksi diri bahwa mereka harus lebih baik lagi dalam urusan melakukan finishing, karena sepak bola itu memang adalah seni ya. Tim perlu bermain kolektif, perlu bermain baik, tapi pada ujung-ujungnya juga perlu para pemainnya itu melakukan finishing untuk bisa mencetak gol dan meraih kemenangan. No hate, only football, salam sepak bola.